Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah tentang seorang ustadz yang diuji dengan peristiwa misterius di hutan Qorin, sebuah ujian yang mengguncang akal dan keimanannya. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak menjadi saksi dan pemberat amal kita di akhirat. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar dakwah ini dapat terus menyebar dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Angin sore berembus pelan di desa kecil yang dikelilingi bukit dan hutan lebat. Desa itu selalu tampak tenang, tetapi ketenangan itu menyimpan sesuatu yang tidak pernah dibicarakan dengan suara keras. Warga menghindari satu tempat yang berada di ujung timur desa. Tempat yang tampak seperti kumpulan pepohonan tua yang saling merapat seolah menutup pintu masuknya dari dunia luar. Itulah hutan Qorin, tempat yang namanya saja membuat para orang tua menundukkan kepala. Sejak kecil, Alia selalu melihat bagaimana orang dewasa menghindari membicarakan hutan itu. Mereka hanya berkata bahwa masuk ke dalamnya adalah larangan yang tidak boleh dilanggar. Larangan yang sudah ada sejak zaman leluhur. Tidak ada yang menjelaskan alasannya. Namun ketakutan di mata mereka sudah cukup untuk membuat anak kecil manapun mematuhinya. Ketika matahari mulai turun di balik bukit, Alia berdiri di depan rumah sambil menatap jalan desa yang kini sepi. Rani, sahabat yang selalu pulang bersamanya, tidak terlihat sejak siang. Alia sudah mencari ke setiap sudut desa dan bertanya pada banyak orang. Jawaban mereka sama. Mereka tidak melihat Rani. Mereka hanya menyuruh Alia pulang lebih cepat dan menutup pintu sebelum malam tiba. Perasaan tidak enak merayapi dada Alia. Hanya ada satu tempat yang belum ia periksa. Satu tempat yang tidak boleh ia dekati. Tapi ia mengenal Rani seumur hidup. Dan ia tahu Rani tidak akan pergi jauh tanpa alasan. Alia mempercepat langkah menuju rumah kepala desa, berharap mendapatkan petunjuk. Namun di halaman, ia justru mendengar percakapan lirih antara kepala desa dan seorang lelaki tua. Keduanya berbicara dengan suara rendah. Tetapi satu kalimat berhasil menyentak telinga Alia. Dia menuju arah hutan itu. Alia menahan napas. Kepala desa menggeleng cepat dan suaranya terdengar gemetar. Jangan diikuti. Jika dia sudah masuk, biarkan saja. Jangan ada lagi yang hilang. Lelaki tua itu menarik napas panjang. Seolah sedang menahan beban yang sudah lama dipikul. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Qorin di dalam hutan itu tidak lagi sama. Mereka menunggu, dan mereka lapar. Alia mundur perlahan. Jantungnya berdegup keras. Kata Qorin itu membuat tubuhnya merinding. Ia pernah mendengar dongeng bahwa setiap manusia memiliki Qorin, sosok gaib yang menyertai sejak lahir. Sosok yang menjadi bayangan dari sisi gelap manusia. Namun dalam benaknya, Qorin hanyalah cerita untuk menakuti anak kecil. Tidak mungkin nyata. Tapi kini, Rani hilang. Dan semua jejaknya mengarah ke tempat yang tidak boleh dimasuki. Ketika langit semakin gelap, Alia menatap ke arah timur. Pepohonan di ujung sana berdiri seperti dinding hitam yang membentang. Heningnya terlalu dalam, seakan tidak ada kehidupan di dalamnya. Larangan desa itu kembali terngiang di kepalanya. Namun bayangan wajah Rani yang belum ditemukan membuat langkah Alia gemetar. Ia tahu apapun risikonya. Ia tidak bisa menunggu sampai esok. Jika Rani benar masuk ke dalam hutan itu, ia harus segera menyusul. Malam adalah waktu ketika segala sesuatu di dalam hutan menjadi lebih berbahaya. Alia mengambil senter dari rumahnya, menarik napas panjang, dan memantapkan hati. Tanpa menoleh lagi, ia berjalan menuju tempat yang paling ditakuti desa. Hutan Qorin berdiri menunggu, dengan rahasia yang sudah tersimpan puluhan tahun. Dan malam itu, larangan pertama akhirnya dilanggar. Langkah Alia terdengar pelan di jalan tanah yang mengarah ke ujung desa. Semakin dekat ia berjalan, semakin sunyi suasana di sekelilingnya. Tidak ada ayam berkokok, tidak ada suara orang berbicara dari rumah-rumah. Bahkan angin terasa enggan menyentuh pepohonan. Seolah desa ikut menahan napas melihat kemana langkah Alia menuju. Ketika mencapai batas desa, cahaya terakhir matahari memudar di balik bukit.
Yang tersisa hanya langit biru gelap yang perlahan berubah menjadi malam. Di hadapannya berdiri deretan pepohonan menjulang, saling berhimpitan seperti gerbang yang tidak ingin dilewati siapapun. Itulah pintu hutan Korin, batas antara dunia yang dikenal dan dunia yang dibisikkan orang-orang dengan rasa takut. Alia memegang senter erat-erat. Tangannya dingin, namun hatinya teguh. Ia memikirkan Rani yang mungkin sedang ketakutan, terjebak, atau bahkan terluka di dalam hutan itu. Dengan napas dalam, ia melangkah melewati garis tanah yang selama ini menjadi batas tak terlihat. Begitu kakinya menginjak tanah hutan, udara berubah drastis. Dingin merayap seperti kabut tipis yang menyentuh kulitnya. Suara jangkrik yang biasanya terdengar di malam hari menghilang. Heningnya terasa tidak wajar, seolah seluruh kehidupan di hutan itu sedang memandang Alia tanpa suara. Cahaya senter menyorot batang-batang pohon besar yang permukaannya dipenuhi bekas goresan panjang. Akar-akar tua menjulur di tanah seperti tangan yang membeku. Jalan setapak kecil yang seharusnya ada kini tertutup oleh dedaunan basah. Seakan hutan sengaja menghapus jalur agar tidak ada yang bisa keluar setelah masuk. Beberapa menit berjalan, Alia mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Perasaan bahwa ada yang mengikutinya dari belakang, meski tidak ada suara langkah selain miliknya sendiri. Sayangnya rasa takut itu tidak membuatnya berhenti, malah membuat ia mempercepat langkah sambil sesekali menoleh. Namun setiap kali ia menoleh, hanya ada kegelapan dan batang pohon diam. Tidak ada apapun. Alia memutuskan memanggil nama sahabatnya dengan suara pelan. Suaranya pecah di tengah hening yang terlalu tebal. "Rani, jawab aku jika kamu mendengar." Tidak ada jawaban. Hanya gema suaranya yang kembali, namun terdengar lebih berat, seakan berasal dari kedalaman hutan. Alia menggigit bibir. Semakin ia masuk, semakin ia merasa seolah hutan ini tidak menyukai kehadirannya. Namun ia menemukan sesuatu yang membuatnya yakin ia berada di jalur yang benar. Di antara semak gelap, terlihat kain kecil berwarna biru muda. Kain yang ia kenali sebagai bagian dari syal Rani. Alia berjongkok, mengambilnya, dan merasakan jantungnya berdegup cepat. Syal itu basah, dingin, dan ada bau tanah yang kuat menempel padanya. Jika Rani menjatuhkan ini, berarti ia tidak jauh. Saat Alia berdiri kembali, ia merasakan angin dingin menerpa tengkuknya. Angin itu terlalu terarah, seperti hembusan napas yang berasal dari belakang. Ia memutar badan secepat kilat. Tidak ada siapapun. Namun detik berikutnya, sesuatu membuat darahnya berhenti mengalir. Bayangannya yang terpantul di tanah basah tampak bergerak setengah detik lebih lambat daripada tubuhnya. Ketika ia menegakkan tubuh, bayangan itu justru terlihat semakin dekat, padahal cahaya senter tidak berpindah. Alia menelan ludah. Dadanya naik turun. Ia mencoba mengatur napas, berkata dalam hati bahwa ia hanya lelah dan tegang. Namun ketika ia melangkah sekali lagi, bayangannya kembali bergerak terlambat. Kali ini lebih jelas. Seolah bayangan itu memiliki keinginannya sendiri. Alia menarik senter lebih dekat ke tubuhnya. Kakinya ingin mundur, tetapi pikirannya memaksa untuk tetap maju. Ia tidak bisa kembali sebelum menemukan temannya. Dengan hati yang berdebar, ia melanjutkan langkah lebih dalam, membiarkan kegelapan hutan menelan dirinya. Di belakangnya, bayangan itu mengikuti. Tapi kini, garis bibirnya terlihat seperti sedang tersenyum tipis. Langkah Alia semakin pelan. Ia tidak berani berjalan terlalu cepat karena setiap gerakan membuat bayangannya terlihat semakin aneh. Tanah hutan yang basah memantulkan cahaya senter dengan samar, cukup untuk menunjukkan bentuk tubuhnya sendiri. Namun bentuk itu kini tidak lagi sepenuhnya mengikuti. Ketika Alia berhenti, bayangannya berhenti. Tetapi ketika ia menunduk untuk melihat jejak tanah, bayangan itu justru menegakkan tubuhnya sendiri, tanpa mengikuti gerakan Alia. Gerakan itu halus, tetapi cukup jelas untuk membuat tengkuk Alia merinding. Senter di tangannya bergetar. Ia mencoba menatap tanah lebih lama, memastikan apa yang ia lihat benar. Dedahan basah bergetar pelan ketika angin malam bergerak pelan. Di tengah hening yang mencekam itu, ia kembali melihat sesuatu dari sudut matanya. Bayangan itu sedang menoleh.
Alia terbelalak. Ia mendongak spontan dan memutar tubuh untuk melihat ke sekeliling. Tetapi hanya ada pepohonan tua yang berdiri diam. Nafasnya tersengal dan dada terasa sesak. Ketakutan itu mulai menembus akal sehatnya. Ia mencoba menenangkan diri. Ia berkata dalam hati bahwa kegelapan dan kecemasannya sendiri sedang mempermainkan pandangan. Namun ketika ia kembali melihat ke bawah, bayangannya kini berdiri sedikit lebih dekat daripada sebelumnya. Tidak mungkin itu kesalahan cahaya. Tidak mungkin itu halusinasi. Alia memundurkan kaki. Bayangan itu tetap di tempat yang sama. Ia memundurkan kaki sekali lagi. Kali ini, bayangan itu ikut mundur, tetapi gerakannya seperti melambat. Seolah ia sedang meniru Alia dengan sengaja, bukan karena terpantul cahaya. Alia merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tahu cerita tentang Corin dari berbagai dongeng yang pernah ia dengar. Sosok seperti bayangan manusia. Sosok yang mengikuti hidup manusia. Tetapi tidak pernah ada dongeng mengatakan bahwa Corin bisa terpisah dari tuannya. Atau mungkin, itu hanya yang diceritakan pada anak-anak. Ketika pikiran kelam itu masuk, suara ranting patah terdengar dari balik pepohonan. Suara itu cukup keras untuk membuat Alia memutar badan ke arah kanan. Ia menyorotkan senter ke antara batang pohon. Tidak ada apapun. Tetapi saat ia menoleh kembali ke tanah, bayangannya kini lebih dekat lagi. Hanya berjarak 1 langkah dari kakinya. Wajah Alia memucat. Ia mundur cepat. Hampir tersandung akar besar di belakangnya. Cahaya senter bergetar liar, menari di permukaan tanah yang licin. Hening semakin pekat. Tidak ada suara selain napas Alia yang mulai terengah. Ia menatap bayangannya lagi. Bayangan itu tidak menunjukkan bentuk senter di tangannya. Tidak ada siluet benda apapun. Hanya tubuh manusia, dengan tangan kosong, berdiri tegak. Dan perlahan, garis bibir bayangan itu melengkung menjadi senyuman kecil. Senyuman yang dingin, senyuman yang bukan miliknya. Jantung Alia berdegup keras seakan ingin keluar dari dadanya. Ia mengangkat senter tinggi-tinggi dan menyorot lebih jauh, berharap melihat sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Ketika cahaya senter menyapu ke arah kiri, Alia melihat sesuatu yang membuat napasnya terhenti. Di balik pepohonan, berdiri sosok hitam setinggi manusia. Bentuknya samar, tetapi ia bisa melihat lekuk kepala, bahu, dan lengan. Sosok itu berdiri diam, memandang ke arahnya. Ketika Alia memfokuskan cahaya lebih dekat, sosok itu bergerak hanya sedikit, seperti sedang mencondongkan kepala, seolah sedang mempelajari dirinya. Alia mundur perlahan, senter tetap tertuju. Namun sosok itu tidak terlihat lagi. Ketika cahaya bergerak ke kiri dan ke kanan, yang ada hanya kegelapan dan batang pohon. Alia terhuyung mundur dan hampir berlari, tetapi sesuatu dalam nalurinya mengatakan bahwa apapun itu, berlari akan membuatnya semakin dekat. Ia mencoba mengatur napas yang mulai tidak terkendali. Ketika ia kembali menunduk, bayangan di tanah itu sudah kembali dalam posisi normal, mengikuti gerak tubuhnya. Namun Alia tahu itu bukan pertanda baik. Itu berarti bayangan itu sedang menunggu saat berikutnya untuk bergerak lagi. Hutan di sekelilingnya tetap diam. Terlalu diam. Dan di balik hening itu, Alia merasa ada banyak mata yang tengah memperhatikannya. Dengan kaki gemetar, ia melanjutkan langkah lebih dalam. Lebih jauh dari batas aman. Lebih dekat ke sesuatu yang sejak awal tidak ingin ia temui. Alia berjalan semakin dalam ke hutan. Setiap langkah terasa berat. Seolah tanah itu menarik kakinya agar tetap berada di sana. Udara semakin dingin, menusuk kulitnya sampai terasa ke tulang. Hening yang menekan membuat detak jantungnya terdengar begitu jelas. Ia tidak tahu berapa lama ia sudah berjalan, tetapi gelap di sekelilingnya tampak lebih pekat daripada malam biasa. Cahaya senter menembus kabut tipis yang mulai muncul di antara pepohonan. Kabut itu tampak bergerak perlahan, seperti napas dari sesuatu yang tersembunyi. Alia menggenggam senter lebih kuat sambil terus memanggil nama sahabatnya. "Rani, tolong jawab kalau kamu mendengar." Suara Alia pecah di udara yang dingin. Namun seperti sebelumnya, tidak ada jawaban. Hanya gema samar yang berlalu cepat,
seolah hutan itu menelan suaranya. Ketika Alia mempercepat langkah, ia merasakan tanah yang diinjak berubah lembut, hampir seperti pasir basah. Ia menyorotkan senter ke bawah, dan matanya membesar. Jejak kaki. Tidak hanya satu, tetapi beberapa. Bentuknya kecil, seukuran kaki Rani. Jejak itu terlihat baru, belum sepenuhnya terisi air atau dedaunan. Alia menelan ludah. Rani pasti lewat sini. Ia mengikuti jejak itu perlahan. Namun setelah beberapa meter, Alia menghentikan langkahnya. Jejak kaki itu bercampur dengan jejak lain yang tidak dikenali. Jejak itu tampak seperti kaki manusia, tetapi bentuknya lebih runcing di ujung. Seolah kaki itu berjalan dengan jari, bukan telapak. Ukurannya sama besar dengan kaki seorang perempuan dewasa. Alia menghela napas panjang dan menguatkan hati. Ia mengambil langkah lagi, mengikuti jejak itu, berharap salah satunya benar-benar jejak Rani. Semakin jauh ia masuk, semakin ia merasa seperti seseorang sedang berjalan di belakangnya. Bukan bayangan tadi, tetapi sesuatu yang lain. Sesuatu yang nyata. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Ketika ia kembali bergerak, terdengar suara ranting kecil patah di sisi kiri. Alia memutar senter dengan cepat ke arah suara. Tidak ada apapun di sana. Hanya kabut dan pepohonan. Tetapi ia tahu suaranya jelas. Ada yang bergerak. Alia menelan ludah, lalu perlahan menyinari pepohonan yang lain. Dan di saat itulah ia melihatnya. Di balik dua batang pohon besar, berdiri sesosok gadis dengan wajah pucat. Rambutnya panjang, jatuh berantakan di bahu. Gaunnya lusuh, warna putihnya sudah berubah kotor. Gadis itu tidak bergerak, hanya berdiri diam sambil menatap Alia. Alia tertegun. Dadanya terasa sesak. Cahaya senter bergetar di tangannya. Ia menatap lebih lama untuk memastikan, dan tubuhnya merinding ketika ia menyadari sesuatu. Wajah gadis itu adalah wajahnya sendiri. Gadis itu memiliki mata yang sama, hidung yang sama, bentuk wajah yang sama. Namun ada satu yang membuatnya berbeda. Matanya hitam tanpa cahaya. Tidak ada pantulan apapun. Tidak ada kedipan. Hanya kegelapan yang menelan seluruh bola matanya. Alia terpaku. Napasnya tercekat. Gadis itu mengangkat kepalanya sedikit, seakan sedang memeriksa Alia, lalu perlahan mengangkat sudut bibirnya menjadi senyuman tipis. Senyuman itu mirip dengan senyuman bayangan tadi. Terlalu tenang. Terlalu asing. Alia mundur perlahan, tetapi gadis itu tetap diam. Tidak bergerak satu inci pun. Hanya matanya yang mengikuti gerakan Alia. Mengikuti dengan sangat lambat. Seolah gerakan itu menahan sesuatu yang jauh lebih mengerikan di dalamnya. Untuk sesaat, Alia ingin berlari. Namun kakinya membeku. Akalnya berteriak untuk kabur. Tetapi tubuhnya tidak mendengar. Ia baru bisa bergerak ketika sesuatu yang lain muncul dari balik batang pohon dekat gadis itu. Kain biru muda. Kain yang pernah ia lihat sebelumnya. Kain itu tergantung di dahan kecil, sobek persis seperti syal Rani. Alia memegangi senter dengan kedua tangan. Sosok yang menyerupai dirinya sendiri masih diam di tempat yang sama. Hanya kini ia tampak lebih dekat. Alia tidak melihat pergerakan apapun, tetapi jaraknya berubah. Seakan hutan memindahkannya tanpa suara. Alia menelan ludah dengan susah payah. Ia tahu itu bukan dirinya. Ia tahu itu bukan manusia. Dan ia tahu hutan ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang sudah lama menunggu pengunjung seperti dirinya. Dengan langkah kecil namun cepat, Alia meraih kain biru itu dan memaksa tubuhnya bergerak. Ia berbalik dan berjalan lebih dalam, menjauhi sosok yang menirukan wajahnya. Setiap langkah terasa seperti berlari dari bayangan sendiri. Di belakangnya, hutan kembali hening. Tetapi Alia merasa bahwa senyuman sosok itu masih menempel di punggungnya. Mengikuti, menunggu. Alia terus menembus hutan yang semakin pekat. Cahaya senter hanya mampu menyorot beberapa langkah di depannya. Sementara kabut tipis melingkupi setiap batang pohon. Suara langkahnya terdengar jelas. Tapi sesekali terdengar suara lain, seperti ranting patah atau bisikan pelan, yang membuat bulu kuduknya meremang.
Setelah beberapa menit berjalan, Alia melihat sesuatu yang aneh di kejauhan. Cahaya senter menyorot serpihan kayu dan batu yang berserakan, membentuk pola bangunan yang sudah lama runtuh. Ternyata ia menemukan puing-puing desa lama, desa yang tidak pernah dicatat dalam peta. Rumah-rumah kayu yang sudah lapuk berdiri setengah hancur. Sebagian atapnya rubuh, sebagian dindingnya runtuh. Rumput liar dan akar pohon menutupi sebagian besar jalan setapak. Alia melangkah perlahan, menyusuri reruntuhan sambil mencoba menahan napas. Bau tanah lembab dan kayu busuk memenuhi hidungnya. Setiap langkah menimbulkan suara yang bergema di antara sisa-sisa rumah. Ia merasa seperti memasuki dunia yang berbeda, jauh dari desanya sendiri, meski jaraknya hanya beberapa kilometer. Di tengah reruntuhan, Alia menemukan ukiran pada sebuah papan kayu yang hampir hancur. Ukiran itu berbentuk tulisan kuno yang samar. Ia menyentuhnya dengan jari gemetar. Tiba-tiba, ingatannya kembali ke cerita nenek tentang ritual desa lama. Ritual untuk memisahkan Corin dari manusia agar mereka tidak membawa sisi gelap ke dunia luar. Tapi ritual itu gagal. Corin yang dilepaskan menjadi makhluk bebas, menunggu siapapun yang berani masuk ke hutan ini. Ketika Alia menatap sekeliling, bayangan samar terlihat bergerak di antara reruntuhan. Bayangan itu kecil, seukuran manusia dewasa, tetapi terlalu cepat untuk dikejar mata. Alia menelan ludah dan memaksakan diri melangkah lebih jauh. Di dekat sebuah sumur tua, Alia menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti seketika. Sebuah gelang, kecil dan biru, tergeletak di tanah. Warna dan bentuknya persis seperti gelang yang selalu dipakai Rani. Alia merunduk, mengambilnya, dan mendapati kain syal Rani tergantung di ranting dekat sumur. Semua bukti itu menunjukkan satu hal. Rani pernah berada di sini, dan mungkin masih terjebak di dalam hutan ini. Namun sebelum Alia bisa bergerak lebih jauh, suara langkah yang berbeda terdengar dari arah reruntuhan. Ia menoleh dan melihat sosok gadis dengan wajah yang sama persis dengannya lagi, berdiri di antara puing-puing rumah. Kali ini bayangan itu lebih jelas. Matanya hitam, senyumannya tipis, dan tubuhnya bergerak sedikit, seperti menunggu Alia maju. Jantung Alia berdegup kencang. Ia menyadari sesuatu yang menakutkan. Sosok ini bukan hanya bayangan atau pantulan cahaya. Ia nyata, tapi bukan dirinya. Dan hutan ini, desa lama yang terkubur ini, menyembunyikan rahasia yang telah menunggu puluhan tahun untuk diperlihatkan kepada siapapun yang masuk. Alia memaksa dirinya tetap tenang. Ia harus mencari Rani, tetapi setiap langkah terasa seperti menariknya lebih dekat ke kegelapan yang mengintai. Bayangan itu mengikuti gerakannya, selalu satu langkah di belakang atau tepat di sampingnya, tetapi tak pernah menyerang. Seakan menunggu saat yang tepat untuk muncul sepenuhnya. Dengan napas berat, Alia melangkah lebih jauh ke dalam desa lama, di antara reruntuhan rumah dan sumur tua yang penuh misteri. Semakin ia maju, semakin ia merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Hutan Corin tidak hanya gelap secara fisik, tetapi juga menyimpan rahasia yang membungkus setiap sudut dengan ancaman tak terlihat. Alia terus menelusuri reruntuhan desa lama. Rasa takut dan kelelahan mulai menumpuk di tubuhnya. Setiap langkah terasa berat, seolah hutan itu menolak kehadirannya. Bayangan yang menirunya tidak pernah jauh, selalu terlihat samar di tepi cahaya senter, mengikuti setiap gerakan Alia dengan kesabaran yang menakutkan. Ia menemukan jalan setapak sempit yang mengarah ke tengah hutan, tempat pepohonan lebih rapat dan gelap. Di sana, suara bisikan mulai terdengar, pelan dan berulang. Alia menekuk telinga, mencoba menyaring suara itu, tetapi setiap langkah suara itu semakin jelas. Bisikan itu bukan bahasa yang dikenal, tetapi terdengar seperti mengulang namanya, menuntunnya ke arah tertentu. Saat ia menoleh, bayangan Alia muncul lebih jelas dari sebelumnya. Kali ini tidak hanya tersenyum tipis, tetapi matanya menatap lurus ke arah Alia, penuh niat. Bayangan itu mulai meniru gerakan Alia secara sempurna, kecuali satu hal. Senyum itu tetap dingin, berbeda dari senyum manusia yang nyata. Tubuh Alia gemetar. Ia sadar, apapun ini, bukan hanya meniru, tapi ingin menggantikan dirinya. Detik berikutnya,
Bayangan itu melangkah maju sendiri, membuat Alia tersentak mundur. Jantungnya terasa seperti berhenti sesaat. Ia mencoba berlari, tapi akar pohon besar menahan kakinya, membuatnya hampir terjatuh. Bayangan itu bergerak lebih dekat. Kini hanya beberapa langkah dari Alia. Napasnya terengah, tangan gemetar memegang senter. Hutan terasa seperti hidup, menekan dari segala sisi. Alia menatap bayangan itu dan berteriak dalam hati, memanggil semua keberanian yang tersisa. Ia mengingat kisah neneknya tentang Corin, bahwa makhluk itu benci pada kesadaran diri dan kekuatan iman. Dengan suara pelan tetapi tegas, Alia mulai mengucapkan zikir dan doa, memanggil nama Allah dalam hati, berharap ada perlindungan darinya. Cahaya senter bergetar liar, tetapi sesuatu mulai berubah. Bayangan itu berhenti, seolah terguncang oleh suara doa Alia. Ia menunduk sejenak, menahan napas. Namun bayangan itu belum menghilang. Ia hanya mundur perlahan. Matanya tetap menatap Alia dengan niat yang tidak berubah. Alia tahu ini adalah pertarungan yang nyata. Bukan hanya dengan makhluk itu, tetapi dengan dirinya sendiri. Ia merasa sisi gelapnya, ketakutan dan keraguan, diseret keluar oleh bayangan itu. Setiap ketakutan membuat bayangan itu semakin kuat, tetapi setiap doa dan keberanian membuatnya mundur sedikit demi sedikit. Tubuh Alia gemetar, napasnya tak teratur, tetapi ia terus melangkah, tetap mengucap zikir. Cahaya di sekelilingnya seakan menyesuaikan dengan keberanian hatinya. Bayangan itu mundur beberapa langkah lagi, tetapi tetap ada, menunggu, menatap, dan seolah mencoba membaca setiap pikiran Alia. Dalam hati Alia, satu tekad muncul. Ia tidak boleh kalah. Jika ia menyerah, bayangan itu akan mengambil alih hidupnya, menjadi dirinya di dunia nyata. Semua ingatan, tawa, dan masa depannya akan hilang. Ia menelan ludah, menggenggam senter lebih erat, dan melangkah maju, menantang bayangan itu untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa. Alia terus melangkah, meski tubuhnya lelah dan napasnya tersengal. Bayangan itu tetap mengikuti, bergerak lambat tapi pasti. Setiap langkah Alia terasa seperti menembus kegelapan yang lebih tebal, dan hutan seperti menekan dari segala arah. Suara ranting patah dan bisikan samar semakin sering terdengar, membuat bulu kuduknya meremang. Ia ingat kata-kata neneknya tentang Corin, bahwa makhluk itu benci pada kesadaran diri, doa, dan zikir yang tulus. Dengan sisa tenaga, Alia menengadah dan mengucap zikir dengan lebih kuat. Nama Allah mengalir dari bibirnya, diulang berulang kali, meneguhkan hati dan pikirannya. Cahaya senter yang semula goyah kini tampak lebih terang, menembus kabut tipis di sekitarnya. Bayangan itu berhenti seketika. Matanya hitam tetap menatap, tetapi tubuhnya berhenti meniru gerakan Alia. Alia merasakan hawa dingin yang menekan seluruh tubuhnya perlahan memudar. Ia tahu ini adalah kesempatan. Ia menunduk sejenak, mengatur napas, lalu melangkah maju dengan keyakinan yang tumbuh di hatinya. Cahaya senter menyorot ke arah bayangan itu, dan perlahan tampak seperti garis tegas memisahkan makhluk itu dari bayangan Alia yang sebenarnya. Bayangan itu bergetar, seperti menahan sesuatu yang besar. Senyum tipisnya mulai memudar. Matanya hitam perlahan menghilang. Alia merasakan energi gelap yang menekan dadanya mundur, seolah semua kekuatan Corin terhalau oleh doa dan keyakinannya. Hutan di sekitarnya tetap gelap, tetapi rasa takut yang menjerat hatinya mulai terkikis. Bayangan itu akhirnya mundur beberapa langkah, kemudian larut ke dalam kabut, meninggalkan Alia sendiri. Ia berdiri terengah, keringat dingin membasahi tubuhnya, tetapi hatinya mulai tenang. Cahaya senter memantul di dedaunan basah, menandai jalan keluar yang perlahan tampak. Alia berjalan perlahan, membiarkan cahaya dan keyakinan membimbingnya. Setiap langkah terasa ringan dibandingkan sebelumnya. Ia menoleh sekali lagi ke arah kegelapan hutan. Tidak ada bayangan lagi. Hanya pepohonan tua yang diam, angin yang berbisik, dan kabut yang menutupi reruntuhan desa lama. Ia menyadari, hutan ini bukan hanya tempat fisik, tetapi juga ujian bagi keberanian dan keimanan. Corin menunggu pengunjung, mencari celah untuk mengambil alih hidup,
Tetapi doa dan kesadaran diri bisa menjadi cahaya yang menahan kegelapan itu. Dengan senter tetap di tangan, Alia melangkah lebih cepat mengikuti jalan setapak yang mulai tampak, menembus kabut menuju batas hutan. Ia tahu, meski masih lelah dan takut, malam itu ia selamat. Cahaya terakhir yang muncul dari keyakinannya telah menghalau bayangan yang ingin menelan hidupnya. Alia melangkah keluar dari hutan korin. Tanah lembab berganti menjadi jalan desa yang lebih kering. Udara malam terasa hangat dibandingkan dingin menusuk dari dalam hutan. Cahaya bulan memantul di dedaunan, menandai batas antara dunia yang penuh kegelapan dan dunia nyata di desanya. Tubuh Alia lelah, kakinya gemetar, tetapi hatinya lega karena berhasil melewati malam yang menakutkan itu. Sesampainya di tepi desa, ia berhenti sejenak, menatap pepohonan yang masih pekat di kejauhan. Rasa takut masih menempel di kulitnya. Namun yang paling menakutkan adalah rasa penasaran. Ia menatap senter di tangannya, yang cahaya kuningnya masih menari-nari di permukaan tanah basah. Ia tersenyum tipis, mencoba meyakinkan diri bahwa ia sudah aman. Namun saat ia menoleh ke arah rumahnya, bayangan samar terlihat bergerak di ujung mata. Bayangan itu terlambat mengikuti, muncul setengah detik setelah Alia menoleh. Sekejap mata, ia sadar sesuatu yang mengerikan. Hutan korin mungkin telah melepaskannya, tetapi korinnya belum sepenuhnya hilang. Sosok yang menyerupai dirinya masih ada, tetap mengintai dari kegelapan. Alia menelan ludah dan merapatkan jaketnya. Ia tahu bahwa malam ini ia selamat, tetapi hutan itu tetap menyimpan rahasia yang bisa muncul kapan saja. Ia menatap langit malam. Bulan yang bulat dan terang memberikan sedikit ketenangan. Namun perasaan waspada tetap menyelimuti setiap langkahnya. Ia berjalan menuju rumah dengan hati-hati. Setiap gerakan terasa berat karena kelelahan. Setiap suara kecil di sekitar terdengar lebih jelas, membuatnya menoleh berkali-kali. Meski begitu, Alia tahu satu hal. Ia telah melewati ujian terbesar, menghadapi sosok yang ingin menggantikan hidupnya, dan tetap bertahan dengan keyakinan yang kuat. Sesampainya di halaman rumah, ia berhenti, memandang cahaya hangat dari jendela. Napasnya mulai normal, tubuhnya mulai rileks, tetapi bayangan samar itu masih tersisa di belakang pikirannya. Hutan korin tetap menunggu, tetap diam, dan tetap menaruh mata pada siapapun yang berani menapaki tanahnya. Alia sadar bahwa malam ini bukanlah akhir, melainkan awal dari kesadaran bahwa beberapa rahasia tetap hidup, tersembunyi, dan siap muncul kembali. Ia melangkah masuk rumah, menutup pintu pelan, dan berdiri sejenak menatap keluar jendela. Angin malam meniup lembut di pepohonan, seakan membawa bisikan lama dari hutan yang gelap. Bayangan Alia mungkin belum sepenuhnya pergi, tetapi ia telah belajar satu hal. Cahaya keyakinan dapat menahan kegelapan, meski hanya sementara. Malam itu sunyi, tetapi rasa penasaran dan ketegangan yang tersisa tetap mengisi udara, meninggalkan jejak cerita yang akan terus terngiang di pikiran Alia, dan mungkin di pikiran siapapun yang mendengar kisahnya. Alia duduk di depan jendela, menatap gelapnya hutan dari kejauhan. Hatinya masih berdebar, namun kini ia menyadari satu hal yang penting. Segala kegelapan dan ujian yang menimpa manusia, baik nyata maupun gaib, hanyalah bagian dari cobaan hidup yang menguji iman, kesabaran, dan keteguhan hati. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah 2286. Malam itu Alia memahami bahwa ketakutan dan bahaya, meski nyata, tidak akan bisa menguasai seseorang yang tetap yakin pada Allah dan teguh dalam doa serta kesadaran diri. Korin, bayangan, atau kegelapan apapun hanyalah ujian, dan cahaya iman adalah pelindung yang paling kuat. Hikmah dari cerita ini adalah setiap manusia memiliki sisi gelap yang bisa menjerumuskan, tetapi dengan keberanian, doa, dan keyakinan kepada Allah, kita bisa menahan kegelapan itu dan tetap melangkah di jalan yang benar. Kegelapan akan selalu menunggu di luar sana, namun cahaya hati yang dipenuhi iman akan selalu memberi jalan keluar. Hikmah dari cerita hutan korin ini adalah setiap manusia memiliki sisi gelap yang bisa menjerumuskan, tetapi dengan keberanian, doa, dan keyakinan kepada Allah,
kita dapat menahan kegelapan itu dan tetap melangkah di jalan yang benar. Kegelapan akan selalu mengintai, tetapi cahaya hati yang dipenuhi iman menjadi pelindung paling kuat. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah 2286. Cerita ini fiktif, dibuat seolah nyata, agar para sahabat bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisahnya. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Jika kalian menyukai kisah ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe supaya channel ini bisa terus menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya.